Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan membagikan sebuah tips untuk menafsirkan Alkitab, untuk kita memahami sebuah ayat secara sungguh-sungguh sebagaimana yang Tuhan maksud. Agar kita dapat memahami tips yang akan saya sampaikan, mari kita langsung saja mengangkat sebuah contoh dari ayat yang sangat terkenal. Yosua 1 ayat 3 berbunyi demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat ini membuat banyak orang menafsirkan secara kurang tepat. Karena ayat ini membuat begitu banyak orang menumpangkan tangan atau menginjak harta milik orang lain. Ada tanah kosong, kemudian kita injak sambil kita perkatakan, oh suatu hari ini akan jadi milik saya. Ada rumah, kemudian kita tumpang tangan, kita berkata, oh suatu hari ini akan jadi milik saya. Mending kalau rumahnya kosong. Ternyata ada pemiliknya, ada penghuninya. Itu kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah ini tindakan yang baik di mata Tuhan? Apakah ini tindakan yang benar di mata Tuhan? Bukankah dengan demikian kita sedang mengingini harta milik sesama kita? Melanggar 10 perintah Allah. Tentunya bukan Tuhan namanya. Kalau antar ayat bertentangan dengan ayat lain. Kalau antar firman bertentangan dengan firman yang lain. Pastinya kalau Tuhan yang berfirman, seisi Alkitab akan menjadi satu harmoni yang indah. Ketika terjadi satu perbedaan antara satu ayat dengan ayat lain, yang salah adalah kita, salah tafsir. Oleh karena itu sebetulnya kuncinya sederhana saja. Kita tahu ayat dalam 10 perintah Allah itu berlaku untuk semua orang percaya. Kita tidak boleh mengingini milik sesama kita. Jahat, dosa. Akan tetapi bagaimana dengan ayat yang Yosua 1 ayat 3 tadi? Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada seluruh orang percayakah? Ternyata tidak. Yosua 1 ayat 3, janji Tuhan setiap tempat yang diinjak telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ternyata Tuhan berfirman demikian hanya untuk 2 orang saja, yaitu Yosua dan Musa. Kemudian kita juga teringat bahwa latar belakangnya adalah mereka sedang memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Jadi dalam kita menafsirkan ayat kita harus melihat siapa yang berbicara, kepada siapa, apa yang sedang terjadi. Kalau kita seenaknya comot-comot ayat, jangan lupa dalam satu kesempatan Yesus pernah berkata kepada Petrus, kamu iblis. Kenapa kita tidak klaim ayat tersebut? Oh, saya iblis. Jangan lupa juga, ada satu kesempatan lain seorang nabi besar, Hosea, menikahi pelacur, disuruh Tuhan. Kenapa kita tidak klaim ayat tersebut? Menikah dengan pelacur. Kenapa lantas kita membaca ayat Alkitab, kita comot ayat-ayat tertentu yang baik, yang menyenangkan kita anggap seolah-olah itu akan berlaku untuk kehidupan kita, sementara untuk ayat-ayat yang keras, yang kesannya jahat, kita tidak pernah mengklaim itu sebagai milik kita. Tentu ini ada suatu hal salah tafsir di sini. Oleh karena itu, dalam kita membaca ayat-ayat Alkitab, perhatikan baik-baik siapa sedang berbicara dengan siapa. Bisa jadi ayat yang kita baca, Tuhan bukan sedang berbicara kepada semua orang. Bisa jadi Tuhan berbicara hanya untuk orang tersebut. Tapi kenapa ditulis di Alkitab? Karena Tuhan ingin kita mengambil pesan moralnya. Bukan berarti janji Tuhannya akan terjadi, tapi pesan moralnya harus kita ambil. Kita harus meneladani imannya Yosua, kita harus meneladani pemikiran positif dari Yosua, bagaimana dia menaklukkan para raksasa. Kita harus meneladani semangatnya Yosua, tapi janji untuk menginjak tanah dan menjadi milik, itu hanya untuk Yosua. Jadi kesimpulannya, baca ayat, lihat itu ditujukan kepada siapa, apakah itu benar berlaku untuk semua orang percaya, apakah itu benar berlaku untuk seluruh dunia, atau itu hanya berlaku untuk tokoh di Alkitab tersebut dan kita hanya bisa mengambil pesan moralnya saja. Tuhan Yesus memberkati.